3 minggu sekembalinya Suropati dari Sambangrejo, akhirnya pernikahan itu pun dilangsungkan. Mereka memilih hitungan hari weton yang tercepat di antara 3 pilihan hari weton lainnya yang diajukan oleh seorang sesepuh desa. Sesuai permintaan Suropati, sang ibu dan beberapa orang kerabatnya datang dari Sambangrejo dengan berkendara mobil sedan milik Suropati yang dikemudikan oleh Damar. Sedianya, mobil itu akan ditinggal di Madiun, lalu mereka akan pulang ke Sambangrejo dengan naik kereta api. Namun sayangnya, Ki Mangun yang memang sejak dulu tak suka dengan Pak Dejarwo, memutuskan untuk tidak datang dan menyaksikan sang putra melepas masa lajangnya. Kendati demikian, Suropati tidak begitu mempedulikan hal itu. Sedari kecil, ia selalu berlawanan dengan sang ayah. Sehingga kehadiran lelaki sepuh itu di hari istimewanya tidak terlalu diharapkannya. Rini cantik sekali, Nger. Kamu juga bagus dan gagah. Pasti nanti anak kalian bagus dan cantik. Gumam Bu Mangun, seraya membenahi posisi belangkon yang bertengger di kepala sang putra. Suropati hanya tersenyum mendengar angan-angan sang ibu. Lelaki itu tampak gagah dengan baju beskap berwarna putih gading, serta bawahan kain batik berwarna coklat hitam yang membalut tubuhnya. Jangan ditunda-tunda punya anak, nanti malah kandungan istrimu kering, ndak subur. Lanjut perempuan sepuh itu. Ibu ini bisa aja. Anak bisa lahir kapan saja, tergantung ketentuan yang di atas. Jawab Suropati sembari tersenyum. Iya, ibu tahu, tapi kan tidak ada salahnya kalau ibu berharap kalian cepat mendapatkan anak. Ibu tak sabar ingin segera menimang cucu. Kami sudah sepuh, Ger. Suropati enggan menjawab. Bu Mangun kembali membuka mulut. Kok ibu tiba-tiba teringat lagi sama Ratmi? Kasihan dia ya. Padahal sebentar lagi anaknya bakal... Bu, tolong jangan bahas tentang Ratmi sekarang. Potong Suropati lirih. Nadanya seperti memohon. Ia merasa tak sepantasnya membicarakan kematian Ratmi di hari bahagia ini. Untunglah, saat itu hanya mereka berdua saja di dalam kamar itu. Bu Mangun segera saja meminta maaf dan menepuk kedua pipi sang putra. Namun ucapan sang ibu sudah terlanjur melenyapkan senyum yang semula terukir di wajah Suropati. Hatinya terasa nyeri setiap kali mendengar nama Ratmi disebut. Ia dirajam perasaan bersalah yang tak mampu ia jelaskan. Nak Suropati, ayo kita ke depan sekarang. Upacara pernikahan kalian akan segera dimulai. Terdengar suara dari arah pintu. Perintah Bu Mardiah, sang juru rias, seolah menyelamatkan Suropati dari obrolannya dengan sang ibu. Bu Mangun tersenyum penuh haru saat Suropati menatapnya seolah meminta restu. Lelaki itu berbalik dan mulai berjalan keluar, diiringi oleh Bu Mangun di belakangnya. Sambil berjalan, perempuan sepuh itu membenahi untaian melati segar yang dililitkan pada gagang keris yang diselipkan di punggung sang putra. Rini yang tampak anggun dan ayu sudah menunggu sang calon mempelai pria
di ruang tengah, tempat diadakannya ijab kabul. Perempuan itu mengenakan kebaya berwarna putih berlengan panjang, dipadu kain batik senada dengan yang dikenakan oleh Suropati, serta sehelai kerudung putih berenda yang menutup sebagian rambutnya yang disanggul rapi. Suropati segera saja menghampirinya dan mengambil posisi duduk di kursi sebelah kanan sang calon istri. Pak De Jarwo yang akan bertindak sebagai wali pun sudah bersiap di atas kursi rodanya. Wajah ayah Rini itu tampak bersinar bahagia. Impiannya selama bertahun lampau sebentar lagi akan terlaksana. Setelah para kerabat duduk dengan rapi mengelilingi mereka, maka prosesi itu pun dimulai. Ijab kabul berjalan dengan amat lancar. Suropati mampu mengucapkan kabulnya dengan keras dan mantap dalam satu tarikan napas, membuat Rini tersipu bahagia. Setelah para hadirin mengucapkan kata sah, segera saja penghulu mempersilahkan Suropati mencium sang istri. Suropati memiringkan tubuhnya ke arah kanan untuk menghadap Rini yang tertunduk sambil mengulum senyum. Dengan perlahan, Suropati menyibakkan kerudung yang menutupi sebagian wajah pengantinnya. Lalu, ia meraih dagu Rini untuk menatap wajahnya. Namun seketika, Suropati terkesiap. Di matanya, wajah Rini yang ayu mendadak berubah menjadi wajah Janti yang pucat dan sayu, penuh lebam di dahi, dagu, serta di sepanjang tulang pipinya. Rini menatap aneh ke arah sang suami. Dalam diam, seolah ia bertanya, "Ada apa, Kakang?" Suropati lekas-lekas tersenyum, menutupi rasa keterkejutannya. Meski hal itu tak lepas dari pandangan mata para hadirin, namun mereka salah mengira bahwa Suropati sedang mencandai istrinya. Mempelai pria itu pun memejamkan mata dan mendaratkan kecupan lembut di kening sang istri. Dalam hati, ia berjanji akan berusaha melupakan Janti dan bersiap membuka lembaran hidup yang baru bersama Rini. Namun, suara tawa keras mengejek serasa terngiang-ngiang di telinganya. Suara tawanya sendiri. Luka di betis Janti perlahan mulai pulih, namun menyisakan bekas cekungan yang cukup dalam dan berwarna putih akibat kulit dan sebagian dagingnya yang terbakar. Hal itu juga mengubah cara berjalannya. Kini, Janti tak bisa berjalan normal lagi. Ia melangkah dengan tertatih-tatih dan terpincang-pincang. Namun, keadaan itu sama sekali tak membuat Rantol atau Dayang menjadi jatuh iba kepadanya. Gerakan Janti yang lambat memicu ulah mereka yang semakin menjadi-jadi. Tamparan di pipi dan kepala, tendangan di punggung atau paha, serta benda-benda yang melayang ke tubuhnya sudah menjadi hal sehari-hari yang didapatkan Janti dari sang suami. Dayang pun tak kalah kejinya. Meski gadis itu tak lagi menyiksanya sejak pukulan bara kayu tempo hari, namun Dayang selalu melontarkan kata-kata hinaan, sumpah serapah, dan caci maki kepada sang ibu tiri yang sekaligus bibinya itu. Janti pun tak diperbolehkan lagi keluar rumah untuk sekedar berbelanja ke warung atau bertamu ke rumah tetangga mereka. Ranto hanya mengizinkannya ke belakang rumah untuk mencuci pakaian di sumur dan menjemurnya di sana. Lelaki itu selalu mengusir dengan kasar
para tetangga yang hendak menemui Janti dan menanyakan keadaannya. Ia khawatir mereka akan melihat luka di betis Janti dan menanyakan apa penyebabnya. Semenjak itulah, para warga tak lagi melihat Janti atau berbicara lagi dengannya. Sosok yang pernah menjadi bunga desa itu pun perlahan mulai terlupakan. Kenapa, Nduk? Apa makanannya ndak enak? Bukankah ini makanan kesukaanmu? Tanya Janti lembut. Ia tak ingin Mirah merasa tertekan. Bocah perempuan itu menggeleng lemah. Tatapan matanya tampak sayu. Ada cekungan yang kentara di bawah kelopak matanya. Janti menghela napas, lalu mengalihkan suapan tangannya ke mulut Sugeng. Kebalikan dengan sang kakak, bocah itu melahap makanan dari jemari Janti dengan sukacita. Kalau kamu tidak mau makan, nanti sakit. Ibu dan Sugeng jadi sedih karena kamu tidak bisa ikut main. Ayo makan, atau mau ibu masakkan apa? Pucuk Janti halus. Jemari tangan kirinya mengelus-elus rambut lurus hitam di puncak kepala mungil itu. Namun Mirah enggan menjawab. Ia membaringkan tubuh mungilnya di atas dipan yang mereka duduki bertiga. Matanya nanar menatap jilatan api yang membakar tumpukan kayu di dalam tungku tanah liat. Ia tampak tertegun mendengarkan suara desisan getah yang keluar dari batang kayu yang masih setengah basah. Janti sangat mengkhawatirkan keadaan Mirah. Sudah 3 hari, bocah itu tak mau makan. Minum pun hanya 1 atau 2 teguk air putih saja. Tak heran, kulitnya tampak pucat dan kering. Anehnya, tubuh Mirah tak demam. Ia tak mengeluhkan sakit apapun saat sang ibu tirinya bertanya. Saat Janti memandikannya pun, tak ada luka yang terlihat di tubuh mungil itu. Lalu mengapa dia tampak seperti anak yang sedang sakit parah? Janti merasa iba, sekaligus sedih dan kebingungan. Sudah beberapa hari, Ranto belum pulang ke rumah ini. Kemarin, Janti memberanikan diri untuk bertanya kepada Dayang perihal kapan ayahnya kembali. Gadis itu tak bisa memberi jawaban pasti. Namun, yang paling membuat hati Janti terasa sakit adalah sikap tak peduli Dayang saat Janti mengatakan kepadanya tentang apa yang terjadi kepada Mirah. "Tunggu saja Bapak pulang," ujar gadis itu dingin. Bahkan saat ia berkata, pandangannya tak lepas dari kotak perhiasan di atas tempat tidurnya. Gadis itu seolah merasa terganggu karena Janti mengusiknya saat ia sedang mencobai satu persatu perhiasan yang sang ayah berikan. "Aku akan ke rumah tetangga. Mungkin mereka bisa menolong Mirah," ujar Janti nekat. Ia membalikkan tubuh dan hendak meninggalkan kamar Dayang. Namun, ucapan itu berhasil membuat Dayang memusatkan perhatian kepadanya. "Jangan coba-coba. Bapak sudah melarangmu untuk keluar dari rumah ini. Bila kau tetap nekat, rasakan akibatnya saat Bapak pulang nanti. Bukan hanya kamu yang akan diajarnya, namun juga kedua bocah itu," pekik Dayang kesal. Janti menelan ludah dengan susah payah. Ia memang ketakutan saat mendengar ancaman Dayang. Itu artinya Dayang akan melaporkannya kepada sang ayah apabila Janti nekat keluar mencari pertolongan. Namun bukan hanya itu saja
yang membuat Janti ketakutan. Cara Dayang menyebut kedua adik kandungnya dengan kata kedua bocah itu, seperti seseorang yang tak mengenali saudara-saudaranya dan bahkan terkesan sangat kejam. Aku tak peduli, bapakmu boleh melakukan apa saja kepadaku nanti, asalkan Mirah mendapatkan pertolongan segera, balas Janti pelan. Janti! Teriak Dayang semakin murka. Ia tak lagi memanggil Janti dengan sebutan Buli. Janti terkesiap mendengar si anak tiri yang hanya memanggilnya dengan nama saja. Ada rasa nyeri yang menikam dadanya. Ia sempat tertegun sejenak. Langkahnya sempat terhenti. Namun, sedetik kemudian, ia menjerit kesakitan. Kepala Janti tersentak ke belakang. Dayang telah menjambak rambut panjangnya yang terurai dan menyentakkannya hingga Janti yang lemah pun terpelanting di lantai. Dayang masih memegangi ujung rambut sang ibu tiri. Janti menahan rambutnya dengan genggaman kedua belah tangan di atas kepalanya. Ia mencoba berontak melawan tenaga Dayang yang jauh lebih kuat. Janti merasakan tubuhnya yang belum pulih benar kini semakin remuk redam. Ia meringis-ringis kesakitan saat kakinya yang terluka menghantam kusen pintu kamar Dayang. Dari kejauhan, terdengar suara sepeda motor milik Ranto. Lelaki itu telah pulang. Janti menjadi semakin panik dan ketakutan. Kebalikannya, Dayang justru berteriak kesenangan. Ia yakin sekali sang ayah akan membantunya untuk menghajar Janti.